Allah turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi nggak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Jadi Allah tuh saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang, menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Baik, Islam datang membawa risalah ketenangan. Dan memang Nabi Adam pun ketika pertama kali bertugas di bumi, Allah memerintahkan untuk memulai tugasnya di bumi itu langsung oleh Allah difirmankan. Semua misi yang dikerjakan oleh Adam alaihissalam itu yang paling menariknya adalah disertakan dengan konsepsi ketenangan dan kesenangan. Jadi sebetulnya aktivitas dunia itu kalau kita mengikuti tuntunannya, itu prinsipnya itu tenang dan senang. Ingat itu ya, tenang dan senang. Baik, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekarang misi dimulai, kata Allah, Adam, Hawa turun semua ke bumi. Misi dimulai. Karena Nabi Adam, kakek moyang kita, dan istri beliau, Sayyidah Hawa alaihissalam, ingat ya, Allah menciptakan manusia pertama itu Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hendra. Ingat ya? Adam dan Hawa. Jelas? Betul ya? Betul. Jadi begitu kemudian disampaikan, misinya diviralkan. Apa tujuan mencipta Adam dan nanti keturunan yang disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran itu, fungsinya adalah di bumi terkait dengan ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nanti pekerjaan ibadahnya bukan di langit. Yang di langit ada malaikat yang bertasbih, bertahmid, bertakdis. Nanti di ayat 30 terusannya ditemukan. Ya kan? "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak." Ya kan? Ada yang di langit. Cuma tugas kita bukan di langit. Tugasnya di mana? Di bumi. Itu yang dimaksudkan Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Tugas kita memakmurkan bumi, tugas kita beribadah di bumi ini. Karena tugasnya di bumi, maka Adam diturunkan. Ketika sudah siap, diturunkan ke bumi. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka tatkala misi dimulai itu, bersamaan dengan misi dimulai, Allah turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi nggak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Bahkan yang paling rahman, karena itu sifat rahman hanya dilekatkan kepada Allah, tidak yang lain. Quran surah ke-17 ayat 110, "Qulid'ullaha awid'ur rahman." Ya, ibu masih punya rahim. Manusia masih bisa belajar dari keteladanan itu, tapi rahman hanya milik Allah. Karena kasihnya begitu luas. Jangankan diberikan perangkat. Dengan sifat rahmat Allah itu, kaidah langsung diturunkan. Allah langsung memberikan penjelasan, tidak mungkin bahkan seorang hamba diuji melampaui batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Itu sayangnya Allah kepada kita. Jadi nggak mungkin setiap kita itu diuji dengan persoalan. Apapun itu dalam kehidupan, kecuali kita memang punya kesanggupan menyelesaikan itu. Itu mesti yakin. Karena Allah yang sampaikan. Dan jangan diduga bahwa setiap orang yang duduk di sini tidak punya masalah, belum tentu. Ini wajah penuh persoalan semua gitu. Setiap kita punya persoalan yang berbeda-beda. Dan mesti yakin ini kalimat pertama, dan secara psikologis, ini susah ditemukan dimanapun. Itu akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jadi kalau bahasa psikologinya begini, ketika ada persoalan, katakan pada diri kita, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Itu lebih menenangkan kepada jiwa dibandingkan membuat status. Kenapa harus aku ya Allah? Gak akan selesai. Ingat ya, ujian tidak tuntas dengan menuliskan sebuah status.
Tapi ujian bisa tuntas dengan membangun keyakinan kepada diri bahwa itu bisa kita sempurnakan. Lalu turunlah surah Al-Insyirah untuk memberikan kelapangan kepada jiwa. Inna ma'al usri yusra. Itu konsepsinya jelas. Jadi kalau sedang punya persoalan, katakan dulu pada diri kita, insya Allah saya mampu mengatasi ini. Satu. Yang kedua, setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau dipersingkat tuh begini, bahasa singkatnya, pasti selesai. Pasti selesai, insya Allah. Itu kalimat ini, dua kalimat yang mahal ini, itu memberikan pengaruh kepada jiwa itu luar biasa. Dan itu sangat mahal. Sangat mahal. Anda kalau konsultasi ke psikolog, untuk dapat dua kalimat ini saja, berapa biaya yang dikeluarkan? Ya. Kan saya sering katakan, kan ketenangan itu kadang lebih mahal kan, dibandingkan harta yang dimiliki. Orang untuk mendapatkan ketenangan, itu mesti kadang merogoh kocek yang sangat luar biasa. Karena itu seringkali ketenangan itu tidak bisa dibandingkan dengan materi yang didapatkan. Masih ingat kan pertanyaan yang sering saya ajukan? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Masih ingat 2 tahun lalu? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Coba. Nggak ada pilihan ketiga. Nggak mudah kan? Baik. Nah karena itu konsepsi dasar dalam kita berkehidupan itu mesti tenang. Saya kalau mengajar andanya nggak tenang, nggak mungkin pelajaran bisa disampaikan. Saya pun kalau sedang tidak tenang, nggak mungkin bisa menyampaikan materi dengan baik. Ketenangan itu penting. Karena itulah ketika Adam mulai diturunkan ke bumi kalimatnya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun. Fala khauf itu tidak ada kegelisahan. Apa lawannya gelisah? Tenang. Jadi konsepsi dasar keberhidupan di bumi itu sesungguhnya penuh dengan ketenangan. Dasarnya itu. Kapan ketenangan itu tiba? Faman tabi'a hudaya. Ketika petunjuknya diikuti. Jadi kalau ada keberhidupan kita dalam konteks apapun, apakah di rumah tangga, di pekerjaan di kantor, kehidupan sosial, yang membuat kita tidak lebih tenang, boleh jadi, maaf, bukan karena jabatan yang kurang tinggi. Mungkin bukan hartanya kurang banyak. Bukan karena gelar belum banyak terkumpul. Boleh jadi interaksi kita dengan pedoman yang telah Allah tetapkan itu belum tinggi. Coba keluarkan pedomannya. Kemudian walahum yahzanun. Dan tidak larut dalam kesedihan. Apa lawannya sedih? Senang. Harusnya keberhidupan di bumi itu konsepnya tenang dan senang. Mau di sini, senang. Mau di sana, senang. Di sini, di sana, di mana-mana. Itu memang konsep dasar berkehidupan. Kapan itu terjadi? Kapan? Bukan untuk disyairkan, dilirikan. Tapi untuk dikaji. Ketika faman tabi'a hudaya. Ketika pedoman itu diikuti. Karena itu, saking rahmannya Allah kepada kita. Dari sejak generasi Adam alaihissalam. Kemudian berganti berketurunan. Adam, Hawa menyatu. Melahirkan keturunan. An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Adam, Hawa, Quran surah 4 ayat 1 menyatu melahirkan keturunan lelaki dan perempuan. Lalu menyebar semuanya ini. Berbeda-beda tempat. Ya, boleh jadi beda RT, beda RW, beda kecamatan sampai beda benua. Bahkan sukunya bisa tidak sama. Dalam bahasa Arab perbedaan komunitas disebut dengan sya'bun, jamaknya disebut syu'ubun. Suku disebut dengan qabilah, kabilah, jamaknya qabail. Maka turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan. Jadi kalau disebutkan nas itu sifat manusia yang punya sifat sosial, akan butuh orang lain. Pasti berinteraksi. Kata Allah, hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, menengah, ataupun jauh. Jadi yang merasa dekat dengan orang lain, dekat dengan Allah, atau menengah, ataupun tinggalnya di tempat yang jauh. Karena ya itu panggilan disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil dengan semua jarak. Ayyuha, ayyunya munada, haknya tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, berfungsi untuk menguatkan dan mengingatkan. Kata Allah, saya tegaskan, saya ingatkan. Kalian semua itu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Dengan keagunganku. Jadi, saking kita itu dinilai tinggi oleh Allah, maka ayatnya dibuka dengan kata inna. Menggunakan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni.
Rumus cepatnya begini, rumus cepatnya. Jika ada dalam Al-Quran, dibuka dengan kata inna, na-nya panjang. Tidak pendek. Karena ada inna. Jelas? Wal asr. Quran surah 103. Wal asr. Innal insana lafi. Itu yang pendek. Innal insan. Ya, itu inna di situ huruf taukid. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Itu gramatikal nahwunya. Tapi kalau ada panjang inna, maka itu gabungan dari inna pendek plus na panjang, singkatan dari nahnu. Rumus cepatnya, kalau dibawa ke Quran terkait dengan Allah, jangan diartikan jamak. Awas, ini ngaji ilmu balaghah, jangan diartikan jamak, nggak tepat kalau jamak. Ya, karena itu kita harus bahas dengan ilmunya. Maka di ilmu balaghah nanti itu ada kaidah begini, ada kaidah nanti disebut dengan huruf-huruf menunjukkan ta'zimun nafsi, menghadirkan keagungan zat. Keagungan zat. Nah, menariknya di Quran itu, Allah kalau sudah menampilkan keagungan zatnya, itu selalu menggunakan kata inna panjang untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu agung. Jadi ada yang istimewa di informasi itu. Nggak sama dengan yang lain-lainnya. Ada yang mahal nilainya. Istimewa sekali. Saking istimewanya, Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Contoh. Tiap hari ada siang, ada malam ya. Sebelum kehidupan berakhir. Malam itu kan normal. Setiap berganti, sekarang malam. Kemarin ada malam? Ada ya? Baik. Malam itu bahasa Arabnya lail. Tapi ketika yang ada istimewa di malam itu, makanya pakai tak di ujungnya. Dari lail jadi lailah. Saya tanya begini. Kemarin saat Ramadan, ada malam yang istimewa nggak? Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Baik ya? Kalau ada tak berarti istimewa ya. Coba lihat surahnya, surah ke-97. Bukankah ketika menyebutkan malam Al-Qadar itu, di depannya pakai inna panjang? Inna anzalnahu fi. Untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu istimewa. Nah, kita ini manusia, itu bukan makhluk biasa. Ini makhluk istimewa, Pak, Ibu. Jadi jangan melihat diri kita itu sebagai sesuatu yang rendah, tidak. Allah murka itu. Ya, kita itu makhluk yang istimewa. Saking istimewanya, itu Allah sudah menyampaikan dengan kalimat yang sangat indah dan menghiasi kita dengan segala kemuliaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mulia. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Tuh, ada lam, ada qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Ya, jadi qad itu bisa tahqiq, bisa takrib, bisa taukid. Walaqad karramna, dan aku tegaskan kata Allah, aku jamin. Dengan keagunganku kata Allah, aku berikan semua sifat-sifat kemuliaan pada semua anak cucu Adam. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kita itu mulia. Ingat, harus paham ini ya. Saking mulianya kita ini dijaga oleh Allah supaya semua bagian tubuh kita itu tidak berinteraksi dengan segala yang bersifat hina. Karena itu semua fungsi tubuh kita harus digunakan pada yang baik-baik, pada yang mulia-mulia. Untuk itulah kenapa ada ayat turun membimbing tentang bagaimana cara menatap. Jadi melihat saja diatur. Kalau binatang kan tidak diatur. Coba lihat, monyet kan segera dilihat kan? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Coba keragunan. Lihat monyet. Monyet segala dilihat kan? Apa saja dilihat? Pisang dilihat. Kacang dilihat. Antum dilihat. Ibu-ibu mau pakai jilbab, mau nggak pakai jilbab, dilihat juga. Mau yang ada aurat, yang terbuka aurat, yang tertutup, dilihat juga. Itu siapa? Monyet. Saya ulang, itu siapa? Monyet. Jangan disalahkan. Ada ibu-ibu lewat misalnya aurat terbuka, dilihat. Wih, haram, nggak bisa, monyet kok. Karena kita bukan monyet, kita bukan binatang, maka diatur. Penglihatannya diatur, jangan melihat yang tidak mulia kata Allah. Karena matamu itu mulia, maka turunlah Quran surah cahaya.
Surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim. Kata Allah, kamu itu makhluk mulia. Karena itu pandanganmu pun harus mengarah pada yang baik saja. Ketika yang dipandang itu nggak bagus, palingkan. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat. Ketika yang dilihat tidak layak, jangan dilihat. Gambar-gambar yang tidak elok, jangan dilihat. Tontonan yang tidak bagus, jangan dilihat. Proyek yang bukan punya Anda, jangan dilihat. Alas kaki keluar dari sini bukan punya Anda, jangan dipaksakan dilihat-lihat. Paham? Kenapa? Karena kita itu mulia. Maka muncul hukum haram. Haram itu akarnya seakar dengan kata hormah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu dari bahasa Arab. Asalnya hukum haram itu, ini dasarnya filosofinya, maknanya. Kenapa hukum haram ini muncul? Dasarnya bukan ingin membatasi manusia beraktivitas, bukan. Tapi Allah menginginkan kehormatan kita terjaga. Jangan dilakukan. Kalau kamu mengerjakan ini, kehormatan kamu runtuh di hadapan Allah dan manusia. Coba silahkan cek. Kalau ada orang mencuri dan diketahui mencuri dipublikasikan, kehormatannya runtuh tidak? Runtuh. Pezina diketahui, runtuh. Pembegal, pencuri, perampok, koruptor, terbuka, runtuh. Allah tidak ingin. Allah tuh sayang dengan kita. Jangan sampai terjadi. Jadi tidak harus semua dilihat. Yang melihat semuanya tanpa batasan, siapa? Jadi kalau ada manusia ingin selalu melihat tanpa ada batasan, ya patut dipertanyakan. Di mana nilai kemanusiaannya? Jelas sampai di sini? Ini gambaran ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi Allah tuh saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang, menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Nah, dan yang paling menarik adalah ketika kita terlahir ke muka bumi ini, diberikanlah kemudian bekal-bekal untuk mendapatkan itu semua. Ini karena edisi spesial, saya akan menggali ini saja, karena ini sekaligus yang memberikan sebuah petunjuk langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk mendapatkan ketenangan tadi, kenyamanan tadi, keterjagaan tadi, maka sejak manusia terlahir, diberikanlah fitrah berkehidupan, ditanamkan dalam jiwanya yang akan menjaga dia tetap dalam status yang terhormat di hadapan Allah. Itulah potensi fitrah yang disebut dengan takwa. Maka turunlah Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa setiap manusia yang disempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka demi menyempurnakan itu ditanamkanlah pada dirinya fitrah, potensi-potensi kebaikan, yaitu satu katalisnya namanya fujur, dan inti hidup berkebahagiaan itu yang disebut dengan takwa. Tugas kita adalah mengoptimalkan fitrah potensi takwa ini. Jadi kalau kita bisa keluarkan itu, naik cahayanya, naik ke mata, itu mata tidak akan pernah menatap kecuali yang baik-baik saja. Turun ke lisan orang yang sudah punya takwa, itu lisannya akan terjaga. Tidak pernah dia bertutur kecuali yang mulia saja. Sampai ke ujung kaki. Kalau sudah jadi mendapati bagian dari takwa itu, maka berubah nanti namanya. Kalau sendiri disebut taqi, kalau jamak disebut muttaqin. Kalau jamak disebut apa? Muttaqin. Orang kalau sudah mendapatkan muttaqin statusnya dan dia berlatih dengan amalan-amalan khusus, maka Allah jamin semua gerak langkah hidupnya akan langsung dibimbing oleh Allah dan dipastikan semua aktivitasnya berdampingan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Itu konsepsi dasar di ayat 2 sampai dengan 5 di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, latihannya. Wa yuqimunas wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi wa ma unzila min wa bil akhirati hum yuqinun. Lihat, ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Langsung ke ayat 5. Mereka itulah orang-orang yang akan selalu diberikan bimbingan oleh Allah dalam setiap langkah hidupnya. Tidak ada yang paling indah kecuali mendapatkan bimbingan Allah. Hidayah itu coba citrakan sebagai bimbingan. Ya, betul petunjuk dalam bahasa Arab.
Petunjuk betul. Tapi petunjuk itu kalau kita tarik lebih dekat jadi terbimbing kita kan?